Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali di saluran Mata Hati Kata Hati. Media informasi menyajikan data dan fakta, menyajikan kebenaran yang belum terungkap. Saudara-saudara semuanya, pemirsa dari saluran ataupun channel Mata Hati Kata Hati, kita berjumpa kembali. Kali ini saya ditemani oleh para pendekar silat dari perguruan silat Gelanggang Putra Simacan Tutul. Hadir bersama kita di sebelah kiri saya, Bapak siapa Pak? Muhammad Sahrudin bin Muhammad Noh. Muhammad Sahrudin bin Muhammad Noh. Beliau adalah ketua perguruan silat Gelanggang Putra Simacan Tutul yang sudah cukup dikenal di Kabupaten Bogor dan Jawa Barat Pak ya. Nah, dan prestasinya pun menyabet berbagai prestasi, medali emas, medali perak, medali perunggu di tingkat regional maupun nasional Pak ya, bahkan internasional. Di sebelah kanan saya, Pak siapa Pak? Nurdin Hussein, anggota Gelanggang Putra Simacan Tutul. Alhamdulillah, Pak Nurdin ini pendekar senior, penasehat juga Pak ya di Gelanggang Putra di Simacan Tutul. Kawan-kawan semuanya, kita ketahui bahwa olahraga seni bela diri pencaksilat itu merupakan olahraga yang asli berasal dari Indonesia. Sudah diturunkan oleh kakek nenek kita atau nenek moyang kita sudah sekian lama. Dan alhamdulillah saat ini olahraga bela diri pencaksilat itu sudah semakin diakui di tingkat internasional. Bahkan sudah dipertandingkan di Pekan Olahraga Asia Tenggara, SEA Games, Asian Games, dan mudah-mudahan 5 atau 10 tahun mendatang itu sudah bisa dipertandingkan di Olimpiade, sehingga namanya akan menjadi semakin terkenal. Dan kalau pencaksilat semakin terkenal, itu tentu saja tidak akan melupakan akar sejarahnya bahwa pencaksilat itu berasal dari Indonesia. Namun demikian, di satu sisi kita bersyukur dan bergembira bahwa pencaksilat sudah semakin terkenal di tingkat dunia. Bahkan untuk tingkat hiburan, itu pencaksilat sudah mulai laris di film Hollywood kan. Beberapa artis kita masuk ke dalam lingkaran artis dunia itu salah satunya karena menguasai ilmu bela diri pencaksilat, dan banyak sutradara yang terkagum-kagum dengan kehebatan, keindahan, jurus-jurus dan kemampuan kesaktian dari olahraga bela diri pencaksilat itu sendiri. Nah, di balik hingar-bingar sendiri tentu ada kesedihan-kesedihan. Kita tidak ingin suatu saat pencaksilat tampil di pentas internasional, namun di dalam sendiri pembinaan kurang. Seperti halnya misalnya badminton. Badminton dulu kita merajai di berbagai macam pertandingan, tetapi kemudian begitu Cina masuk, Korea masuk, kita seringkali kalah oleh Cina maupun oleh Korea Selatan. Dan tentu kita tidak ingin nanti pencaksilat sudah tampil di SEA Games, sudah tampil di Asian Games, tampil di Olimpiade, tetapi yang menyabut medali emasnya bukan berasal dari Indonesia. Tentu kita tidak inginkan seperti itu. Nah, karena itu untuk mencegah supaya pencaksilat tetap dikuasai oleh Indonesia, walaupun dikenal dan disukai oleh masyarakat dunia, tetapi untuk prestasi-prestasi di tingkat formal, regional, internasional tetap Indonesia. Mari kita bincang-bincang apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perguruan pencaksilat saat ini. Kepada Bapak Sahrudin mungkin bisa menyampaikan apa sih keluhan-keluhan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi para perguruan silat di tanah air, khususnya Kabupaten Bogor itu sendiri. Baik, terima kasih. Mengenai pencaksilat kita acuan karena induknya adalah itu acuan utamanya yaitu peraturan pencaksilat, baik peraturan pertandingan maupun peraturan festival. Itu yang menjadi acuan, di mana para perguruan membina anak didiknya untuk berprestasi selalu ada kekakuan. Mengapa? Sering keterlambatan peraturan seperti tahun 2012 masih berlaku di tahun 2020. Nah,
Seperti contoh sekarang 2023, peraturan pertandingannya atau peraturan festivalnya yang tahun 2016. Nah, hal inilah mengapa, karena sekarang selain IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, ada lagi Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa, Persilat. Jadi semua aturan IPSI sekarang harus di ACC oleh Persilat. Padahal ketua Persilat dengan ketua IPSI sebetulnya sama, tetapi dalam organisasinya itu berbeda. Jadi banyak kendala dalam satu peraturan itu karena belum di ACC oleh Persilat, akhirnya tidak bisa dilaksanakan, disosialisasikan di IPSI sendiri. Karena di IPSI sendiri juga selalu berubah-ubah. Perubahannya itu selalu lambat dalam pengkajian. Contoh beberapa peraturan yang muncul itu banyak pertentangan yang akhirnya mohon pengkajian ulang dari para ketua perguruan, para pencap, baik Pemda Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Nah, dari beberapa hal itulah yang akhirnya dalam membina atlet itu selalu banyak keterlambatan. Contoh yang gampang sekarang U2SN. U2SN itu dari SD, SMP maupun SMA. Dulu adanya tunggal baku. Sekarang harus dirubah dengan adanya solo kreatif. Sementara dengan adanya tunggal baku saja, yang namanya tradisi itu tersisih. Contoh di kita Jawa Barat ada yang namanya Cimande, Cikalong, Timbangan, Madi, Kari, Sah Bandar. Itu sudah tidak berfungsi, tidak terlihat. Yang adanya tunggal baku. Tunggal baku ciptaan siapa? Nah, itu ada beberapa antara tunggal baku itu diciptakan oleh beberapa negara, Indonesia, Singapura, Brunei. Nah, itu dari beberapa negara itu yang akhirnya, dan itu tidak menggunakan musik. Akhirnya tradisinya tersisih. Nah, dengan sekarang mulai muncul lagi solo kreatif dengan iramanya, musiknya tidak mengacu kepada musik-musik tradisi, musik yang semau masing-masing pesilat. Musiknya tidak ada penentuan. Nah, itu menjadi kendala oleh perguruan. Saya terus terang aja contoh di Gelanggang Putra tanggal 24 mau ada U2SN, yaitu Olimpiade antar sekolah SD. Itu peraturan sampai sekarang itu belum jelas mau dipakai mana, tunggal baku apakah solo kreatif. Nah, kejelasan itulah yang akhirnya kebingungan para pelatih untuk membina. Tetapi kita tetap mempersiapkan atlet, itu salah satu hal. Kedua, tidak ada kejelasan dari pihak terkait. U2SN dilaksanakan oleh kepala dinas pendidikan, oleh dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu koordinasi dengan IPSI-nya kurang, yang akhirnya kekakuan muncul. Ya contoh sekarang di Darung aja kan nanti ada U2SN. Banyak sekolah kecamatan yang belum tahu bahwa tanggal 24 itu mau ada U2SN di tingkat Kabupaten Bogor. Nah, akhirnya dengan menjemput bola, kita saling beritahu ke yang lain, akhirnya bermunculan, oh ternyata ada, kenapa dinas camat menyampaikan. Nah, itu salah satu hal yang perlu dipikirkan. Kemudian di dalam pembinaan masalah seni tradisi atau festival pencaksilat, alhamdulillah sekarang ini karena memang tradisi pencaksilat Indonesia sudah diakui oleh UNESCO. Dengan pengakuan itu, satu hal akhirnya muncullah contoh di Jawa Barat Hari Pencaksilat Sedunia pada tanggal 12 Desember. Itu karena ada pengakuan dunia itu tentang pencaksilat. Sekarang muncul setiap tanggal 12 Desember dilakukan. Tetapi dalam pelaksanaannya antara nasional, provinsi, ke kota kabupaten, bahkan ke perguruan-perguruan silat yang ada di kota kabupaten, sekarang ini banyak yang bertanya-tanya bagaimana legalitas perguruan.
Kalau kami sebagai perguruan lama sudah tidak bingung dengan legalitas itu. Tapi perguruan yang baru, contoh Prasakti, sampai sekarang belum punya sertifikat di tingkat IPSI Kabupaten Bogor. Apalagi SK-nya. Tentunya belum. Nah, ini belum perguruan-perguruan lain yang tidak muncul, tetapi dengan satu keberuntungan karena dia punya induk baik di tingkat Jawa Barat maupun nasional, kadang-kadang SK itulah yang digunakan bahwa kami perguruan silat yang sah. Contoh saya Gelangan Putra, karena memang dari sudah lama dan sudah berkali-kali mengikuti kejuaraan silat, kita punya SK dari tahun 1982. Itu yang selalu digunakan. Kemudian ada pembaharuan SK pada tahun 2004. Dari 2004 sampai sekarang tidak ada pembaharuan. Nah, akhirnya SK yang lama lah yang digunakan, karena SK itu selama masih aktif itu bisa digunakan selamanya. Nah, ini kendalanya, contoh ada 120 perguruan yang ada di Kabupaten Bogor, tidak semua mempunyai surat keputusan pengurus IPSI, tidak semua mempunyai legalitas atau sertifikasi tentang keabsahan perguruan tersebut menjadi anggota IPSI Kabupaten Bogor. Nah, hal-hal ini tetapi dengan kebijakan-kebijakan kita, pendekatan kita dengan kekompakan para semua ketua perguruan, dengan bahasa lisan, oke, ini memang anggota IPSI, ini memang anggota IPSI. Itu yang membuat akhirnya bisa mengikuti kejuaraan di mana saja, terutama ya baik di Kabupaten Bogor tidak ada. Oh, ini tidak punya SKN, itu tidak menjadi alasan. Nah, inilah akhirnya karena kekompakan para ketua perguruan itulah yang mendukung satu kekuatan. Kepengurusan IPSI itu tergantung masa kepengurusannya. Kedua, tergantung kebijakan orang-orang yang masuk di dalam kepengurusan tersebut. Kita tidak bisa harus begini, karena sebetulnya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPSI itu sudah jelas aturan mainnya. Contoh, adanya persilat turun ke IPSI Indonesia, turun ke Pengda pengurus Jawa Barat provinsi, turun ke kota kabupaten, turun ke kecamatan, ranting. Tapi tidak semua provinsi, tidak semua kota kabupaten mempunyai pengurus IPSI ranting. Kabupaten Bogor yang saya waktu itu pada masa kepengurusan 8 tahun yang lalu itu sudah terbentuk beberapa kecamatan ranting. Tapi tidak berfungsi. Bahkan ada yang sudah habis, ada yang masih melanjutkan, tetapi koordinasi antara ranting dan kabupaten sendiri tidak kondusif, tidak ada bukan tidak ada perhatian, karena memang ini hal yang sangat yang harus diperhatikan. Contohnya di dalam musyawarah cabang, di dalam pemilihan kepengurusan yang baru itu ada suara yang mempunyai hak suara. Nah, hak suara ini sebetulnya itu satu dari pengurus IPSI sendiri, kemudian yang kedua dari semua anggota IPSI tersebut. Ada berapa perguruan, ditambah IPSI ranting ada berapa ranting. Contoh kita ada Kabupaten Bogor ada 40 kecamatan, itu 40 ranting itu punya hak suara sebetulnya. Tetapi tidak pernah itu dilakukan dari mulai tahun, mohon maaf, saya dari tahun 82 sudah aktif di IPSI Kabupaten Bogor, belum pernah ada pemilihan ketua IPSI Kabupaten Bogor dari semua ranting atau semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi hanya dari perguruan, yang itu pun perguruannya itu berdasarkan hasil verifikasi. Verifikasi itu dilakukan oleh siapa? Oleh tim khusus dari kepanitiaan, dari kepengurusan yang masih berjalan. Nah, contoh sekarang ini sudah habis masa kepengurusan, verifikasi belum dilakukan. Catatan memang ada, tapi yang diverifikasi belum terlihat. Ada berapa dari 120 perguruan itu yang mempunyai hak suara. Contoh 4 tahun yang lalu ada 100 perguruan yang menjadi anggota IPSI Kabupaten Bogor. Setelah diverifikasi hanya 54
perguruan yang berhak dan mempunyai hak suara untuk memilih calon ketua. Untuk yang periode sekarang, karena tim verifikasi itu belum terbentuk, kita belum tahu berapa yang akan mempunyai suara di antara 120 perguruan itu. Mungkin nanti ada peserta, ada peninjau. Nah, peserta ini berhak menjadi, tapi peninjau tidak. Nah, hal-hal itu perlu kita selesaikan secara bersama. Dan saya sudah bicara dengan para pengurus, termasuk ketua yang masih sekarang bertahan, segerakan verifikasi. Itu satu. Kedua, di dalam pembinaan kepada masing-masing perguruan zaman-zaman tahun 2004 ke bawah, itu setiap tahun itu ada yang namanya pembinaan kepada masing-masing perguruan, baik berupa uang pembinaan maupun peralatan seperti samsak, matras dan sebagainya. Itu karena apa? Waktu itu saya ajak ketua IPSI-nya seorang anggota dewan. Seorang anggota dewan yang kebetulan di bagian anggaran, tahu anggaran pemerintah. Akhirnya saya ajukan bagaimana supaya para ketua perguruan itu bisa merasakan hasil adanya pengurusan. Kepengurusan itu minimal apakah uang pembinaan dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk peralatan. Nah, tahun 2004 itu dilakukan dalam bentuk uang plus perlengkapan. Contoh beri protektor, ada yang samsak, ada golok, tuh. Nah, dari 2004, 2005 ke sini belum pernah lagi. Kebetulan posisinya ketuanya berganti 2010 berganti ketuanya bukan anggota dewan, ya kan? Nah, dari 2010 sampai sekarang bukan anggota dewan, jadi selalu menjadi kendala, alasannya dananya sangat cukup melalui KONI atau Dispora. Nah, akhirnya para ketua perguruan itu hanya sebatas bisa melihat, mendengar, tapi tidak bisa merasakan. Contoh, sekarang Gelanggang Putra nih tanggal 9 Juli mau ada kegiatan nilai. Tanggal 21 nya mau mengadakan pelatihan bersama 600. Dananya dari mana? Kalau IPSI-nya, ketua IPSI-nya peduli, oh ini dengan majunya Gelanggang Putra, dengan munculnya silat sekian, berarti nama IPSI akan terbawa. Kenapa tidak anggaran IPSI itu pun turun? Untuk biaya entah supaya perjalanan pelaksanaan di pelatihan bersama 600 pesilat itu bisa berjalan sukses. Apakah cukup untuk transportnya, apakah cukup untuk konsumsinya, apakah cukup untuk peralatan lainnya, atau secukupnya. Baik. Pokoknya berjalan. Oke. Gitu. Terima kasih Pak. Nah, jadi itu salah satu hal yang memang kalau itu semua berjalan, insya Allah Ya. semua akan berjalan baik, dan semua itu sebetulnya hanya dengan jalan kebersamaan, Pak. Dengan kebersamaan, mohon maaf, selama ini Kabupaten Bogor itu belum pernah mengandalkan uang dari para sponsor atau yang namanya dana CSR. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini akan tidak malu-malu lagi karena ini untuk kepentingan bersama. Terima kasih, mungkin itu yang Baik Pak Sarudin sebagai Ketua Perguruan Silat Gelanggang Putra Sematan Tutul. Jadi pemirsa, kita mendapatkan data dan informasi baik secara administrasi maupun secara organisasi. Ternyata seringkali administrasi itu mengalami keterlambatan. Misalnya peraturan ataupun peraturan pertandingan yang dibuat oleh IPSI tahun 2023 misalnya, kan harusnya sudah mulai dipakai dalam berbagai macam pertandingan yang diselenggarakan tahun 2023 maupun 2024. Tetapi pada kenyataannya seringkali pada saat pertandingan tahun ini masih menggunakan peraturan pertandingan tahun-tahun sebelumnya. Jadi peraturan yang dibuat oleh IPSI itu terlambat sosialisasinya ataupun terlambat penyampaiannya. Nah, selain itu juga perguruan-perguruan maupun pertandingan-pertandingan ini di Indonesia, ternyata Indonesia yang negara asal muasal dari pencaksilat itu sendiri, karena sudah ada persatuan silat antar bangsa atau persilat, maka kita tidak lagi bisa menggunakan peraturan-peraturan
yang berasal dari negara kita itu sendiri. Jadi peraturan-peraturan yang digunakan baik dalam pertandingan maupun untuk kegiatan festival itu peraturan tersebut harus mendapatkan persetujuan Persilat, yaitu Persilat, Persatuan Silat Antar Bangsa atau tingkat internasionalnya. Nah, ini seringkali juga mengalami keterlambatan. Sehingga kawan-kawan kita yang aktif di perguruan itu tidak diberikan kreasi maupun kreativitas, jadi terikat. Di satu sisi benar, jadi untuk keseragaman peraturan, tapi di sisi lain itu juga membatasi. Yang lainnya misalnya dulu ada namanya solo ya Pak ya, istilahnya solo kreatif. Dulu ya tunggal baku ya Pak ya, tunggal baku. Jadi kalau dulu ada pertandingan tunggal baku, sekarang solo kreatif. Mungkin Pak Nurdin bisa menjelaskan apa sih Pak yang dimaksud tunggal baku dan solo kreatif itu Pak? Baik, terima kasih. Sepengetahuan kami sebagai anggota atau murid daripada salah satu perguruan yaitu Gelangan Putra, yang dulu saya pun sendiri sudah pernah menjadi atlet sampai menduduki di juara 2 di Jawa Barat ya Pak ya. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya pernah ikut di tunggal baku, yaitu karena kami adanya di gerakan seni yang kami pelajari adalah yaitu ya dari mulai gerakan pak 2, pak 3, paleren, goloknya juga sampai dengan namanya padundung. Itu pun dinilai dengan kreativitas, yaitu dengan waktu yang memang sudah ditentukan, jumlah gerakan yang sudah ditentukan, itulah yang dipertandingkan. Dan dulu menggunakan irama. Irama itu yang memang membuat inilah irama di Jawa Barat asli. Gitu. Nah kalau sekarang itu solo kreatif itu bermacam-macam dengan gerakannya khusus, ya baku, tapi untuk musiknya itu bisa berbeda-beda. Gitu. Mungkin seperti itu kalau yang sekarang. Nah, kalau menurut saya sih sekalian aja Pak, saya tambahkan kami di sini di murid di perguruan itu sendiri pun kami juga apa yang tadi disampaikan oleh ketua perguruan betul apa yang adanya, itu urusan ke bagian atas lah. Kalau kami di bawah ini sebagai murid perguruan itu, yang kami minta khususnya ke perguruan itu khususnya sarana dan prasarana. Intinya itu saja. Sarana dan prasarana seperti apa sih? Seperti kalau dulu kami sudah mempersiapkan untuk pembuatan padepokan. Insya Allah nanti akan entah kapan gitu juga akan merealisasikannya, bahwa padepokan itu karena kami juga dari ketua sendiri sudah menyampaikan bahwa sudah disiapkan bahwa itu ada pengurus padepokan khusus biar kami sendiri pun untuk berlatihnya khusus gitu kan. Nah kalau sekarang itu kami berlatih dengan menggunakan fasilitas umum seperti yang ada namanya aula desa yang memang masih memberikan izin ke kami khusus di lingkungan kami di sini di daerah Ciomas ini. Alhamdulillah kerjasama dengan pihak desa Ciomas itu selalu berjalan dengan baik, makanya kami selalu menggunakan aula desa sebagai sarana aja, prasarananya. Makanya dengan adanya seperti ini ya mohon untuk bantuannya ke siapapun bisa dilanjutkan, mungkin tadi apa yang disampaikan sama ketua untuk melanjutkan ke IPSI-nya atau ke persilatnya, itu monggo. Itulah harapan kami sebagai atlet di Jawa Barat khususnya Kabupaten Bogor yang adanya, kami ingin adanya namanya kreativitas yang sama. Perusahaan sarana dan prasarana yang tadi disampaikan pun mudah-mudahan bisa terrealisasi. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Jadi saudara tadi disampaikan oleh Pak Nurdin maupun oleh Pak Sahrudin, kita mendapatkan informasi. Jadi silat itu sudah masuk dalam olimpiade tingkat sekolah, mulai daripada tingkat sekolah dasar, bahkan SMA Pak ya, SMP, SMA. Ini di satu sisi membahagiakan dan membanggakan, sehingga anak-anak kita, adik-adik kita itu sudah mulai mengenal dan mencintai olahraga bela diri yang berasal dari bumi Nusantara itu sendiri. Namun demikian pada prakteknya ternyata pelaksanaan dari olimpiade olahraga pencaksilat ini baik di tingkat SD sampai SMA itu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat nasional atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kurang kerjasama, jadi kurang koordinasi dengan para perguruan pencaksilat khususnya yang ada di Kabupaten Bogor Pak ya.
Demikian juga mungkin dengan daerah-daerah lainnya. Karena itu ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, supaya dalam melaksanakan Olimpiade silat untuk siswa sekolah mulai dari SD sampai SMA, bahkan perlu juga perguruan tinggi, itu harusnya sosialisasi dan kerjasama ditingkatkan dengan para perguruan silat itu sendiri. Baik perguruan silat yang ada di sekolahnya maupun perguruan silat yang ada di luar sekolah, karena tidak sedikit sekolah yang tidak memiliki perguruan silat. Jadi akhirnya murid-muridnya belajar di perguruan silat di luar sekolah. Nah, untuk itu perlu kerjasama dan kolaborasi sehingga tahu kapannya, sehingga masing-masing perguruan itu bisa mempersiapkan muridnya, atlet-atletnya sebaik-baiknya. Selain itu juga ternyata perhatian pemerintah terhadap olahraga bela diri pencaksilat yang berasal dari bumi Nusantara ini dan sekarang sudah dikagumi, diakui di tingkat internasional, ternyata masih kurang. Contohnya tadi disebutkan oleh Pak Nurdin maupun Pak Sahidin, satu, masih sedikit dana yang dikucurkan, baik untuk biaya pembinaan maupun untuk membeli peralatan-peralatan. Karena untuk melatih murid-murid silat sampai jago dan memperoleh medali itu kan perlu peralatan, matras kah, sasak dan lain sebagainya. Ternyata ini masih kurang. Untuk Kabupaten Bogor sendiri pernah dapat, tapi hanya tahun 2004. Setelah itu tidak dapat lagi. Nah, ini kemana anggarannya? Nah, yang lainnya adalah ternyata pemerintah juga belum menyediakan semacam gelanggang-gelanggang ya Pak ya, gelanggang-gelanggang, sehingga apa? Sehingga masing-masing perguruan itu meminjam gelanggang kepada masyarakat dan atau khususnya desa maupun kecamatan. Karena alhamdulillah di Kabupaten Bogor setiap kantor desa maupun kantor camat punya aula. Jadi aula itulah yang dipakai. Cuman repotnya kadang-kadang aula itu juga suka dipakai untuk kegiatan lainnya, misalnya 17-an atau ada acara pernikahan atau acara rapat-rapat. Nah, kalau sudah aulanya dipakai, maka perguruan silat yang belum punya gelanggang itu tidak bisa latihan. Nah, karena itu satu hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Cobalah lahan-lahan kosong milik pemerintah atau gedung-gedung pemerintah yang tidak dipakai bisa apakah diwakafkan atau dimanfaatkan untuk perguruan silat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Bogor itu sendiri. Nah, saya pikir ini menjadi tanggung jawab pemerintah di samping juga tanggung jawab pihak lainnya. Tapi tentu untuk pembinaan yang utama adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, supaya pemerintah kalau ingin atlet-atlet silat kita berjaya meraih medali-medali emas atau di tingkat pertandingan olahraga, pesta olahraga yang resmi seperti SEA Games yang mempertandingkan semua cabang olahraga, Asian Games dan juga Olimpiade, maka pemerintah harus dari sekarang peduli terhadap pembinaan. Salah satunya adalah satu, menata organisasi dan administrasi secara baik. Yang kedua juga tidak segan-segan atau jangan malas-malas untuk mengucurkan dana, mengucurkan anggaran. Nah, ini tentu menjadi perhatian dari pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan KONI itu sendiri, supaya mana nih wilayah yang perguruan silatnya belum punya gelanggang. Jadi gelanggangnya mungkin bisa seperti lapangan sepak bola, artinya bisa bergantian lah, ya kan, masing-masing klub sepak bola. Jadi gelanggang silat pun bisa bergantian, nanti diatur aja secara baiknya. Itu syukur-syukur pihak pemerintah bisa mendorong pihak perusahaan swasta melalui program CSR-nya, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi pada dananya digunakan untuk hal lain yang kurang bermanfaat, lebih baik digunakan untuk pembinaan generasi muda yang lebih sehat, lebih cerdas, yaitu dengan menyediakan gelanggang pencaksilat di setiap wilayah untuk perguruan silat, seperti itu. Karena silat itu
memiliki banyak manfaat. Satu, menyehatkan badan. Kedua, melatih mental. Ketiga, juga melestarikan seni budaya bangsa. Yang ketiga juga bisa menghibur. Saya pikir itu saja dahulu. Nanti kita lanjutkan dalam diskusi-diskusi selanjutnya tentang dunia pencaksilat. Jadi di satu sisi, di balik kebahagiaan, kegembiraan kita, olahraga bela diri yang berasal dari bumi Nusantara, yang sudah diturunkan dari nenek moyang kita, pencak silat, itu sudah mendunia. Bahkan sudah memasuki dunia hiburan internasional, masuk Hollywood. Tetapi di sisi lain, di dalamnya ternyata masih banyak hal yang harus diperbaiki. Ini tentu menjadi PR bagi kita semuanya, khususnya pemerintah, kemudian juga para pelaku dari olahraga pencaksilat itu sendiri. Kami ada tambahan lagi dari Pak Sarudin. Silakan Pak Sarudin. Ada tambahan mengenai pencaksilat yang dipertandingkan oleh IPSI. Itu ada 2 bidang. Untuk bidang prestasi itu biasa dilakukan yaitu dengan olah tanding kelasnya. Kedua, tunggal dengan gerakan baku yang dibakukan sampai ke seluruh dunia. Gerakannya tanpa musik. Ada wiraloka atau rampak regu, yaitu regu itu gerakannya juga wajib tanpa irama. Dan ada lagi yang namanya festival. Di festival itu ada yang namanya perorangan. Kemudian ada yang namanya berpasangan atau ganda. Tadi di prestasi ganda, kalau di festival berpasangan. Dan ada lagi yang namanya rampak. Jadi kalau di itu namanya regu. Dan ada yang namanya cerita. Nah, dari masing-masing kelas semua, ternyata perguruan juga masih banyak yang belum menguasai semua itu. Insya Allah ke depan kalau peraturan pertandingan, peraturan festival bisa cepat disosialisasikan, insya Allah para ketua perguruan bisa menerima itu dan menyiapkan para atlet. Ini informasi baru lagi dari Pak Sarudin, yang masih sedikit anggota masyarakat kita yang mengetahui tentang beragam bentuk pertandingan maupun festival dari pencaksilat itu sendiri. Hal lainnya tadi disampaikan oleh Pak Sarudin adalah bahwa dari struktur organisasi ternyata masih banyak kevakuman. Contohnya yang terjadi di IPSI, misalnya IPSI suatu kabupaten, saya tidak ingin menyebut salah satu kabupatennya secara umum ya, IPSI dari ke kabupaten suatu daerah yang harusnya sudah berakhir masa kepengurusannya, ini belum juga terjadi pemilihan pengurus yang baru. Demikian juga yang tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat ranting. Ini sekali lagi menjadi PR satu buat pengurus IPSI tingkat nasional atau tingkat pusat. Yang kedua untuk pemerintah supaya lebih memperhatikan lagi bagaimana organisasi dari IPSI, kemudian administrasi, peraturan, kolaborasinya, dan juga segi pendanaan. Mungkin yang terakhir Pak Nurdin bisa ada yang ingin tambahkan Pak? Sudah cukup. Baik kawan-kawan pemirsa Mata Hati Kata Hati, kita mendapatkan informasi yang selama ini tidak terungkap tentang dunia persilatan. Ada peraturannya, ada jenis-jenis pertandingannya, ada jenis-jenis festivalnya, dan ternyata dari segi administrasinya juga. Nah, semoga kelemahan-kelemahan ini, kekurangan-kekurangan ini bisa segera ditutupi. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui apa yang ada di dunia persilatan, termasuk di cabang olahraga bela diri pencaksilat di organisasinya. Seperti itu. Dari saya cukup sekian dahulu. Nanti kita bisa lanjutkan di acara diskusi yang sama yang mengupas soal dunia pencaksilat. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa semuanya. Kita kembali dalam sesi berikutnya. Sampai berjumpa kembali.
Kita sudah mendengarkan paparan dari para pendekar kita, pengurus perguruan pencaksilat, khususnya perguruan pencaksilat Gelanggang Putra Simacan Tutul yang berada di Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Kita bisa mendapatkan banyak data yang selama ini belum terungkap, sehingga akhirnya kebenaran itu kelak bisa kita ungkapkan. Kita bisa menyajikan kebenaran yang belum yang selama ini tidak terungkap. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sarudin dan Pak Nurdin dari perguruan silat Gelanggang Putra Simacan Tutul. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Mata hati, kata hati, saluran informasi yang menyajikan data fakta dan kebenaran yang belum terungkap. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pencaksilat Indonesia. Gelanggang Putra Simacan Tutul.